Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Dwinitami dari Ekonomi Pembangunan 2018, kelompok KKNA B76024 Sleman akan menjelaskan tentang pembukuan sederhana untuk UMKM serta tutorial singkat cara menggunakan aplikasi buku kas. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Beberapa manfaat pembukuan bagi UMKM. Yang pertama itu untuk mengetahui kondisi finansial suatu usaha. Yang kedua, merekap transaksi yang sudah terjadi. Yang ketiga, dapat mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian dari suatu usaha. Yang termasuk pemasukan di sini ada modal awal, yaitu modal yang kita butuhkan untuk mulai suatu usaha. Yang kedua, penjualan, uang yang kita terima dari hasil penjualan. Yang ketiga, piutang, yaitu uang yang kita terima dari utang pembeli. Yang keempat, tambahan modal apabila ada. Yang termasuk pengeluaran di sini yaitu pembelian, yaitu mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan seperti peralatan dan perlengkapan. Yang kedua, pembayaran gaji dan biaya lain-lain yang menunjang suatu usaha. Yang ketiga, biaya transportasi. Yang keempat, pembayaran hutang apabila kita memiliki hutang. Di sini ada contoh pencatatan transaksi kas. Dapat dilihat pemasukan masuknya ke debit, lalu pengeluaran masuknya ke kredit. Laporan laba rugi. Laba rugi dapat dihitung dengan jumlah seluruh penerimaan dikurangi jumlah seluruh pengeluaran. Ini adalah salah satu contoh perhitungan laba rugi. Di sini penerimaan berasal dari hasil penjualan, penerimaan piutang yang ditambah. Di sini pengeluaran terdiri dari membeli peralatan dagang, biaya transportasi, gaji karyawan, membayar hutang ditambah. Jadi labanya 2 juta dikurangi 1.350.000 sama dengan 650.000. Laporan perubahan modal, di sini misalnya modal awal adalah bersih dan tambahan modal di jumlah, lalu terjadi penambahan modal 850.000, modal akhirnya 700.000 tambah 850.000, modal akhirnya 1.550.000. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat cara menggunakan aplikasi buku kas. Buku kas adalah aplikasi pengelolaan keuangan digital atau aplikasi akuntansi gratis berbasis mobile untuk pemilik usaha mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, dan hutang piutang secara lebih rinci tanpa menggunakan kertas dan pulpen. Pertama-tama kita perlu memasukkan nomor HP kita untuk mendapatkan kode OTP. Lalu kita bisa masukkan nama bisnis, nomor telepon, pilih tipe penggunaan untuk bisnis atau pribadi, lalu kita bisa milih kategori bisnis. Di sini ada beberapa kategori bisnis yang tersedia, seperti handphone, alat elektronik, makanan dan minuman, alat bahan bangunan, sembako, otomotif, pakaian, jasa kesehatan, dan yang lainnya. Di sini kita bisa masukkan transaksi penjualan dan pengeluaran. Penjualan terdiri dari nominal dan mode kasir. Kita masukkan nominal dulu, lalu masukkan harga pokok. Di sini kita bisa melihat keuntungannya, yaitu 50.000. Bisa tambahkan catatan atau tanggal transaksi juga bisa. Untuk mode kasir,
kita harus menambahkan nama produk, harga jual, dan bila diinginkan aktifkan catat harga pokok produk dan pantau stok produk. Setelah itu bisa disimpan. Nah, itu hasil jika kita telah menambahkan nama barang. Untuk catatan pengeluaran kita bisa masukkan nominalnya. Lalu pilih kategorinya. Di sini ada beberapa kategori yang tersedia. Lalu simpan. Selanjutnya kita bisa masukkan catatan transaksi hutang piutang. Di sini ada memberi dan menerima. Memberi berarti kita memberi hutang ke orang lain, dan menerima berarti kita menerima pelunasan hutang dari orang lain. Kita bisa masukkan nominalnya. Setelah selesai bisa simpan. Lalu ada juga fitur buku Caspay. Di sini kita bisa kirim uang dan tagih uang. Tinggal masukkan akun banknya. Untuk stok produk, kita bisa masukkan nama produk, harga jual, bisa diinginkan catat harga pokok produk, dan pantau stok produk. Setelah itu bisa disimpan. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur lain seperti kartu nama. Kita bisa masukkan beberapa informasi, lalu secara otomatis terbentuklah kartu nama untuk bisnis kita. Setelah selesai bisa disimpan. Lalu ada fitur unduh laporan, ada laporan laba rugi, hutang piutang, laporan pelanggannya bisa kita download secara mandiri melalui format PDF. Lalu di sini ada beberapa fitur dan pengaturan lainnya yang bisa kita gunakan. Terima kasih.